Apa yang akan kamu baca ini bukanlah kebetulan. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara sia-sia di bawah langit. Jika hatimu bergetar saat membaca ini, jika ada sesuatu di dalam jiwamu yang merespons, maka ketahuilah, ini adalah panggilan dari Tuhan. Dia telah menuntunmu ke sini, bukan sebagai sebuah kebetulan, tetapi sebagai sebuah panggilan yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah peringatan, sebuah kesempatan terakhir sebelum semuanya terlambat. Hidupmu berada di persimpangan, dan sekarang adalah saatnya untuk memilih jalan yang benar. Tuhan tidak ingin melihatmu tersesat. Dia ingin mengangkatmu, membimbingmu, dan memberkatimu. Namun ada sesuatu yang menghalangi aliran berkat itu. Ada tembok yang dibangun oleh dosa, ketidaktaatan, dan sikap yang mengabaikan panggilannya. Tuhan bukan hanya mencintaimu, tetapi Dia juga peduli dengan perjalananmu. Dan ketika batasan-batasan yang telah Dia tetapkan dilanggar, ada konsekuensi yang nyata. Namun jangan takut. Jangan biarkan rasa bersalah atau rasa tidak layak menjauhkanmu dari kasih Tuhan. Sebaliknya, jadikan ini sebagai momen untuk membuka hati, untuk menyadari bahwa pintu pertobatan selalu terbuka. Setiap kesalahan yang pernah kamu buat tidak lebih besar dari kasih Tuhan. Setiap dosa yang pernah kamu lakukan tidak lebih kuat dari rahmat-Nya. Tetapi ada satu hal yang harus kamu lakukan: berhenti menutup telinga terhadap panggilan-Nya. Tuhan selalu berbicara, tetapi apakah kamu mendengarkan? Dia berbicara melalui firman-Nya, melalui hati nuranimu, melalui setiap peristiwa yang terjadi di hidupmu. Tetapi jika kamu terus mengabaikannya, semakin lama suara itu akan semakin samar, hingga akhirnya kamu tidak lagi mampu mendengar. Jangan biarkan hatimu mengeras. Jangan biarkan jarak antara kamu dan Tuhan semakin melebar. Ini adalah waktu untuk bangkit. Ini adalah waktu untuk melepaskan beban dosa, rasa bersalah, dan keangkuhan. Ini adalah saatnya untuk berkata, Tuhan, aku kembali. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat. Jangan berpikir bahwa masih ada hari esok, karena tidak ada yang tahu kapan kesempatan terakhir akan datang. Jika harimu merasa terpanggil oleh pesan ini, jika ada sesuatu dalam dirimu yang bergetar, maka jangan hanya membaca tanpa tindakan. Jadilah bagian dari mereka yang memilih untuk kembali kepada Tuhan, yang memilih untuk taat, yang memilih untuk menerima berkat yang telah Tuhan siapkan. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pesan yang lebih dalam, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Ambil satu momen untuk meneguhkan niatmu. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini dengan hati yang terbuka. Berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan penting berikutnya. Dan yang terakhir, tinggalkan komentar dengan tulisan 77 untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah panggilan. Apakah kamu siap untuk menerimanya? Jika iya, mari kita melangkah lebih jauh dan membahas apa yang Tuhan ingin sampaikan kepadamu. 1. Konsekuensi dari ketidaktaatan. Hidup adalah pilihan. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat,
menentukan arah yang kita tuju. Tuhan telah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih jalan mereka sendiri. Namun kebebasan itu datang dengan tanggung jawab. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Tidak ada satu pun tindakan yang tidak membawa konsekuensi. Ketika kita memilih untuk taat kepada Tuhan, kita memilih hidup dalam terang, hidup yang dipenuhi dengan damai dan perlindungannya. Namun ketika kita menutup hati terhadap panggilannya, ketika kita dengan sadar melanggar batasan yang telah ditetapkan olehnya, maka kita harus bersiap menghadapi akibatnya. Bukan karena Tuhan ingin menghukum, tetapi karena ketidaktaatan selalu membawa dampak yang nyata. Lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak orang yang mengabaikan suara hati mereka, menolak kebenaran, dan akhirnya terjebak dalam penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Berapa banyak jiwa yang tersesat karena memilih jalan yang tampak mudah, tetapi berakhir dalam kehampaan. Dunia ini penuh dengan kisah tentang mereka yang memilih untuk berpaling dari Tuhan, hanya untuk menemukan diri mereka terjebak dalam kegelapan yang mereka pikir tidak akan pernah datang. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang menolak untuk mendengar suara Tuhan akan menghadapi akibatnya. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, tetapi karena ketidaktaatan membawa konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Yudas Iskariot adalah contoh nyata dari seseorang yang pernah berada begitu dekat dengan cahaya, tetapi memilih kegelapan. Dia berjalan bersama Tuhan, melihat mukjizatnya, mendengar ajarannya, tetapi pada akhirnya hatinya dikuasai oleh keserakahan. Dan bagaimana akhirnya? Dia menyesali perbuatannya, tetapi sudah terlambat. Penyesalan tanpa pertobatan tidak bisa menyelamatkan. Lalu ada Firaun yang berkali-kali menolak peringatan dari Tuhan. Hatinya begitu keras sehingga bahkan setelah melihat berbagai keajaiban, dia tetap menolak untuk melepaskan bangsanya dari perbudakan. Tetapi semakin dia menentang, semakin besar konsekuensinya. Ketika kita berkeras dalam ketidaktaatan, kita tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Namun kita tidak perlu melihat jauh ke dalam sejarah untuk menemukan bukti dari konsekuensi ketidaktaatan. Lihatlah kehidupanmu sendiri. Pernahkah kamu mengalami saat-saat ketika semuanya terasa kacau, ketika keberuntungan seolah menjauh, ketika hatimu dipenuhi dengan kecemasan dan kehilangan arah? Bisa jadi itu adalah akibat dari pilihan-pilihan yang kita buat sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi ketika kita memilih untuk menjauh darinya, kita menutup pintu terhadap berkat-berkat yang seharusnya bisa kita terima. Tuhan tidak pernah menciptakan batasan untuk menyakiti kita. Dia tidak menetapkan aturan untuk membatasi kebebasan kita. Sebaliknya, setiap perintah yang Dia berikan adalah bentuk kasih-Nya. Seperti seorang orang tua yang melarang anaknya bermain di tepi jurang, bukan karena ingin mengontrol, tetapi karena ingin melindungi. Tuhan tahu bahwa ketidaktaatan akan membawa kita ke jalan yang penuh dengan bahaya, dan Dia ingin menyelamatkan kita sebelum terlambat. Ketidaktaatan bukan hanya tentang tindakan yang kita lakukan, tetapi juga tentang sikap hati. Ketika kita menolak untuk mengampuni, kita menutup pintu terhadap kedamaian yang seharusnya bisa kita rasakan. Ketika kita hidup dalam kebencian,
kita meracuni diri sendiri dengan kepahitan yang lambat laun akan menghancurkan kita. Ketika kita memilih untuk berjalan sendiri tanpa bimbingan Tuhan, kita tersesat dalam labirin kehidupan yang penuh dengan jebakan. Namun, ini bukan akhir. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk kembali. Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang ingin bertobat. Bahkan dalam ketidaktaatan kita, Dia tetap menunggu dengan penuh kasih, siap menerima kita kembali. Tetapi kita tidak boleh menunggu sampai semuanya terlambat. Kita tidak boleh menunggu sampai konsekuensinya terlalu berat untuk ditanggung. Jika saat ini kamu merasa bahwa hidupmu berada di jalan yang salah, jika ada sesuatu di dalam hatimu yang berkata bahwa kamu perlu kembali, maka dengarkanlah suara itu. Itu adalah panggilan Tuhan. Itu adalah tanda bahwa Dia masih mengasihimu, bahwa Dia masih ingin menyelamatkanmu dari konsekuensi yang lebih besar. Jangan biarkan ketidaktaatan menjadi kebiasaan. Jangan biarkan hatimu semakin mengeras hingga kamu tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Masih ada waktu untuk berubah. Masih ada waktu untuk kembali ke jalan yang benar. Yang harus kamu lakukan hanyalah membuka hati, merendahkan diri, dan berkata, "Tuhan, aku kembali." Dan percayalah, begitu kamu memilih untuk taat, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Jalan yang dulunya gelap akan diterangi. Beban yang selama ini menekan akan diangkat, dan berkat yang selama ini terhalang akan mengalir dengan deras. Tuhan tidak ingin menghukummu, Dia ingin memulihkanmu. Tetapi pilihan ada di tanganmu. Akankah kamu tetap dalam ketidaktaatan, atau akankah kamu memilih untuk kembali kepadanya? 2. Bahaya mengabaikan panggilan Tuhan. Hidup ini adalah perjalanan, dan di setiap perjalanan ada tanda-tanda yang mengarahkan kita ke tujuan yang benar. Tuhan selalu berbicara kepada kita, memberikan petunjuk, mengirimkan sinyal, dan menuntun kita dengan cara yang tak selalu kita sadari. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita mendengarkan? Ataukah kita terlalu sibuk dengan dunia ini hingga mengabaikan panggilannya? Tuhan berbicara melalui banyak cara. Terkadang melalui suara hati yang berbisik lembut, terkadang melalui firman yang kita baca, terkadang melalui orang-orang yang Dia kirimkan ke dalam hidup kita, bahkan melalui peristiwa yang kita alami. Tetapi semakin sering kita mengabaikan suaranya, semakin samar suara itu terdengar. Hingga suatu saat, kita tidak lagi bisa membedakan antara panggilan Tuhan dan kebisingan dunia. Mengabaikan panggilan Tuhan bukan sekadar kesalahan kecil yang bisa diabaikan. Ini adalah keputusan yang memiliki konsekuensi besar. Seperti seorang musafir yang kehilangan arah di padang pasir, semakin lama dia mengabaikan kompasnya, semakin jauh dia tersesat. Semakin lama kita menutup telinga terhadap panggilan Tuhan, semakin besar jarak yang tercipta antara kita dan-Nya. Pernahkah kamu merasakan kehampaan dalam hidup? Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, tetapi kamu tidak tahu apa itu. Pernahkah kamu merasa seperti berjalan tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas? Bisa jadi itu adalah akibat dari mengabaikan panggilan Tuhan. Ada kisah tentang seseorang yang terus-menerus menunda untuk berubah. Dia tahu bahwa hidupnya tidak sejalan dengan kehendak Tuhan.
Dia tahu bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki, tetapi dia selalu berkata, "Nanti saja." Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan tanpa dia sadari, hatinya semakin jauh. Hingga suatu saat, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kepekaannya terhadap panggilan Tuhan. Ketika kita terus-menerus mengabaikan Tuhan, hati kita menjadi semakin keras. Dulu, mungkin kita masih merasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Dulu, mungkin kita masih bisa menangis ketika mendengar firman yang menyentuh hati. Tetapi semakin lama kita menolak panggilannya, semakin tumpul hati kita. Semakin lama kita berkata, "Nanti," semakin sulit bagi kita untuk kembali. Tuhan tidak pernah berhenti memanggil. Dia tidak pernah lelah mengetuk pintu hati kita. Tetapi jika kita terus mengabaikan panggilan itu, ada saatnya di mana kita tidak lagi bisa mendengarnya. Dan itu adalah bahaya terbesar dari mengabaikan panggilan Tuhan. Bukan hanya kehilangan berkat, tetapi kehilangan kemampuan untuk merasakan kasih-Nya. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang menutup hati terhadap Tuhan selalu berakhir dalam kehancuran. Kita bisa melihat kisah-kisah dalam kehidupan nyata, orang-orang yang awalnya begitu dekat dengan Tuhan, tetapi perlahan menjauh karena memilih untuk mengabaikan panggilannya. Mereka tidak langsung jatuh, tetapi perlahan-lahan tanpa mereka sadari, hidup mereka menjadi kosong dan kehilangan makna. Namun meskipun demikian, Tuhan masih memberi kesempatan. Jika hari ini kamu membaca ini dan merasa bahwa selama ini kamu telah mengabaikan panggilan Tuhan, ketahuilah bahwa masih ada harapan. Tuhan masih menunggumu. Tuhan masih merindukanmu untuk kembali. Jangan menunggu hingga semuanya terlambat. Jangan berpikir bahwa masih ada hari esok, karena tidak ada yang tahu kapan kesempatan terakhir itu datang. Tuhan sedang berbicara kepadamu hari ini. Dia sedang mengingatkanmu untuk kembali sebelum hati menjadi terlalu keras, sebelum jarak menjadi terlalu jauh, sebelum kehampaan benar-benar menguasai hidupmu. Ini adalah waktunya untuk berhendak menunda. Ini adalah saatnya untuk kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dia tidak marah kepadamu. Dia tidak ingin menghukummu. Dia hanya ingin kamu kembali, karena di dalam hadirat-Nya ada sukacita yang sejati, ada kedamaian yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Jangan abaikan panggilan ini. Jangan biarkan suara Tuhan menjadi semakin samar dalam hidupmu. Bukalah hatimu, dengarkan panggilannya, dan kembalilah sebelum semuanya terlambat. Karena di dalam tangan Tuhan selalu ada kasih, pengampunan, dan awal yang baru. 3. Bahaya mengabaikan panggilan Tuhan. Hidup ini adalah perjalanan, dan di setiap perjalanan ada tanda-tanda yang mengarahkan kita ke tujuan yang benar. Tuhan selalu berbicara kepada kita, memberikan petunjuk, mengirimkan sinyal, dan menuntun kita dengan cara yang tak selalu kita sadari. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kita mendengarkan? Ataukah kita terlalu sibuk dengan dunia ini hingga mengabaikan panggilannya? Tuhan berbicara melalui banyak cara. Terkadang melalui suara hati yang berbisik lembut, terkadang melalui firman yang kita baca,
terkadang melalui orang-orang yang Dia kirimkan ke dalam hidup kita, bahkan melalui peristiwa yang kita alami. Tetapi semakin sering kita mengabaikan suaranya, semakin samar suara itu terdengar. Hingga suatu saat, kita tidak lagi bisa membedakan antara panggilan Tuhan dan kebisingan dunia. Mengabaikan panggilan Tuhan bukan sekadar kesalahan kecil yang bisa diabaikan. Ini adalah keputusan yang memiliki konsekuensi besar. Seperti seorang musafir yang kehilangan arah di padang pasir, semakin lama dia mengabaikan kompasnya, semakin jauh dia tersesat. Semakin lama kita menutup telinga terhadap panggilan Tuhan, semakin besar jarak yang tercipta antara kita dannya. Pernahkah kamu merasakan kehampaan dalam hidup? Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, tetapi kamu tidak tahu apa itu. Pernahkah kamu merasa seperti berjalan tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas? Bisa jadi itu adalah akibat dari mengabaikan panggilan Tuhan. Ada kisah tentang seseorang yang terus-menerus menunda untuk berubah. Dia tahu bahwa hidupnya tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki, tetapi dia selalu berkata, nanti saja. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan tanpa dia sadari, hatinya semakin jauh. Hingga suatu saat, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kepekaannya terhadap panggilan Tuhan. Ketika kita terus-menerus mengabaikan Tuhan, hati kita menjadi semakin keras. Dulu, mungkin kita masih merasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Dulu, mungkin kita masih bisa menangis ketika mendengar firman-Nya menyentuh hati. Tetapi semakin lama kita menolak panggilan-Nya, semakin tumpul hati kita. Semakin lama kita berkata, nanti. Semakin sulit bagi kita untuk kembali. Tuhan tidak pernah berhenti memanggil. Dia tidak pernah lelah mengetuk pintu hati kita. Tetapi jika kita terus mengabaikan panggilan itu, ada saatnya di mana kita tidak lagi bisa mendengarnya. Dan itu adalah bahaya terbesar dari mengabaikan panggilan Tuhan. Bukan hanya kehilangan berkat, tetapi kehilangan kemampuan untuk merasakan kasih-Nya. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang menutup hati terhadap Tuhan selalu berakhir dalam kehancuran. Kita bisa melihat kisah-kisah dalam kehidupan nyata, orang-orang yang awalnya begitu dekat dengan Tuhan, tetapi perlahan menjauh karena memilih untuk mengabaikan panggilan-Nya. Mereka tidak langsung jatuh, tetapi perlahan-lahan, tanpa mereka sadari, hidup mereka menjadi kosong dan kehilangan makna. Namun meskipun demikian, Tuhan masih memberi kesempatan. Jika hari ini kamu membaca ini dan merasa bahwa selama ini kamu telah mengabaikan panggilan Tuhan, ketahuilah bahwa masih ada harapan. Tuhan masih menunggumu. Tuhan masih merindukanmu untuk kembali. Jangan menunggu hingga semuanya terlambat. Jangan berpikir bahwa masih ada hari esok, karena tidak ada yang tahu kapan kesempatan terakhir itu datang. Tuhan sedang berbicara kepadamu hari ini. Dia sedang mengingatkanmu untuk kembali sebelum hati menjadi terlalu keras, sebelum jarak menjadi terlalu jauh, sebelum kehampaan benar-benar menguasai hidupmu. Ini adalah waktunya untuk berhenti menunda. Ini adalah saatnya untuk kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dia tidak marah kepadamu. Dia tidak ingin menghukummu.
Dia hanya ingin kamu kembali, karena di dalam hadirat-Nya ada sukacita yang sejati, ada kedamaian yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Jangan abaikan panggilan ini. Jangan biarkan suara Tuhan menjadi semakin samar dalam hidupmu. Bukalah hatimu, dengarkan panggilan-Nya, dan kembalilah sebelum semuanya terlambat. Karena di dalam tangan Tuhan selalu ada kasih, pengampunan, dan awal yang baru. 4. Dosa yang menghalangi berkat Tuhan. Hidup adalah anugerah. Setiap hembusan napas yang kita hirup adalah bukti bahwa Tuhan masih memberi kita kesempatan. Kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bertumbuh, dan kesempatan untuk menerima berkat-Nya yang melimpah. Namun seringkali kita bertanya-tanya, mengapa hidup terasa begitu berat? Mengapa kebahagiaan yang kita cari terasa begitu jauh? Mengapa seolah-olah doa-doa kita tidak pernah sampai ke langit? Satu hal yang sering tidak kita sadari adalah bahwa bukan Tuhan yang menutup pintu berkat-Nya, tetapi kita sendiri yang menghalangi aliran kasih karunia-Nya. Bukan karena Dia tidak ingin memberkati, tetapi karena ada penghalang yang kita bangun sendiri. Penghalang yang bernama dosa. Dosa bukan hanya tentang perbuatan yang salah, tetapi juga tentang sikap hati yang jauh dari Tuhan. Ketika kita hidup dalam dosa, kita menciptakan tembok yang semakin tinggi antara kita dan kasih-Nya. Kita semakin sulit mendengar suara-Nya, semakin sulit merasakan kehadiran-Nya, dan semakin sulit menerima berkat yang sebenarnya sudah Dia siapkan untuk kita. Berapa banyak orang yang merasa hidupnya seperti terjebak dalam lingkaran yang sama. Mereka berusaha keras, tetapi selalu menemui kegagalan. Mereka mengejar kebahagiaan, tetapi yang mereka temukan hanyalah kehampaan. Mereka berdoa, tetapi seolah-olah langit tetap diam. Bisa jadi itu bukan karena Tuhan tidak menjawab, tetapi karena ada dosa yang menghalangi mereka untuk menerima jawabannya. Dosa bisa datang dalam berbagai bentuk. Ada dosa dalam perkataan. Ketika kita berbicara dengan kasar, menyebarkan kebohongan, atau menghina orang lain. Ada dosa dalam tindakan. Ketika kita bertindak tidak jujur, mengambil yang bukan milik kita, atau menyakiti sesama. Ada dosa dalam pikiran. Ketika kita dipenuhi dengan iri hati, kebencian, atau kesombongan. Tetapi dosa yang paling berbahaya bukanlah dosa yang terlihat oleh manusia, melainkan dosa yang tersembunyi di dalam hati. Dosa yang kita pelihara dalam diam, yang kita anggap kecil, yang kita biarkan terus berakar dalam hidup kita. Dosa yang kita pikir tidak masalah, padahal sedikit demi sedikit, itu menjauhkan kita dari Tuhan. Salah satu dosa yang paling sering menghalangi berkat Tuhan adalah kesombongan. Ketika kita merasa tidak membutuhkan Tuhan, ketika kita berpikir bahwa kita bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri, kita sedang membangun tembok yang memisahkan kita dari kasih-Nya. Tuhan tidak bisa memberkati hati yang penuh dengan keangkuhan, karena hanya hati yang rendah hati yang bisa menerima berkat dengan penuh syukur. Dosa lainnya yang sering menghambat berkat adalah ketidakjujuran. Banyak orang berpikir bahwa sedikit kebohongan tidak masalah, bahwa mengambil sedikit keuntungan dengan cara yang tidak benar
adalah sesuatu yang biasa. Tetapi Tuhan melihat hati. Dia tidak bisa memberkati sesuatu yang dibangun di atas kepalsuan. Dan ada satu dosa yang seringkali paling sulit untuk disadari. Dosa ketidaktaatan. Tuhan berbicara kepada kita, memberi petunjuk, menuntun kita ke arah yang benar, tetapi kita memilih untuk tidak mendengarkan. Kita memilih jalan kita sendiri, berpikir bahwa kita tahu yang terbaik. Tetapi bagaimana kita bisa mengharapkan berkat Tuhan jika kita menolak untuk mengikuti jalannya? Namun ada kabar baik. Tuhan bukanlah Tuhan yang kejam. Dia tidak berdiri di kejauhan, menunggu untuk menghukum kita atas setiap kesalahan yang kita buat. Sebaliknya, Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, yang selalu memberikan kesempatan untuk kembali. Jika hari ini kamu merasa bahwa ada sesuatu yang menghalangi berkat dalam hidupmu, jika kamu merasa bahwa ada sesuatu yang membuatmu jauh dari Tuhan, jangan biarkan itu terus berlanjut. Jangan biarkan dosa menjadi penghalang antara kamu dan kasih karunia-Nya. Tuhan tidak meminta kesempurnaan. Dia tidak meminta kita untuk menjadi tanpa celah sebelum datang kepadanya. Dia hanya meminta satu hal, hati yang mau berubah. Hati yang bersedia untuk mengakui kesalahan. Hati yang bersedia untuk bertobat. Hati yang mau kembali kepadanya. Jika kamu ingin melihat perubahan dalam hidupmu, jika kamu ingin melihat pintu-pintu berkat terbuka lebar, mulailah dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akui dosa-dosamu, lepaskan segala beban yang selama ini kamu bawa, dan izinkan Tuhan memulihkan hidupmu. Karena begitu kamu memilih untuk berjalan dalam ketaatan, begitu kamu memilih untuk meninggalkan dosa dan kembali kepadanya, kamu akan melihat bagaimana berkat yang selama ini tertahan mulai mengalir. Kamu akan merasakan bagaimana damai yang sejati mulai memenuhi hatimu. Tuhan selalu siap untuk memberkatimu. Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik untukmu, tetapi Dia menunggu keputusanmu. Akankah kamu tetap hidup dalam dosa dan membiarkan berkat-Nya tertahan? Ataukah kamu akan memilih untuk kembali, merendahkan hati, dan menerima kasih-Nya yang tanpa batas? Pilihlah dengan bijaksana, karena di hadapan Tuhan selalu ada kesempatan untuk awal yang baru. 5. Kesempatan untuk bertobat. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan persimpangan. Di setiap tikungan ada pilihan yang harus dibuat. Terkadang kita memilih dengan bijak, namun ada kalanya kita tersesat dalam keputusan yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Kita jatuh, kita gagal, kita mengabaikan panggilan-Nya, dan sebelum kita menyadarinya, kita sudah berjalan terlalu jauh dari cahaya-Nya. Tetapi ada satu kebenaran yang harus kita pegang erat. Tidak peduli seberapa jauh kita telah melangkah, tidak peduli seberapa banyak kesalahan yang telah kita perbuat, Tuhan selalu membuka pintu bagi mereka yang ingin kembali. Dia bukan Tuhan yang mendendam, bukan Tuhan yang menyimpan kebencian, tetapi Tuhan yang selalu menunggu dengan tangan terbuka, siap menerima setiap anak yang ingin pulang. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu telah terlalu jauh tersesat, bahwa kesalahanmu terlalu besar untuk diampuni, bahwa hidupmu telah begitu rusak sehingga tidak mungkin lagi diperbaiki?
Itu adalah kebohongan yang dunia tanamkan dalam hatimu. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar bagi kasih Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu dalam sehingga Dia tidak bisa mengangkatmu kembali. Lihatlah kisah-kisah mereka yang telah tersesat tetapi kembali. Lihatlah bagaimana belas kasih Tuhan selalu lebih besar dari kejatuhan manusia. Anak yang hilang dalam sebuah kisah terkenal, dia meninggalkan rumah, menghabiskan seluruh harta, warisan dalam kehidupan yang penuh kebodohan. Dia jatuh ke titik terendah, kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Namun ketika dia sadar bahwa dia telah menyia-nyiakan hidupnya, dia memutuskan untuk kembali. Dia tidak berharap diterima sebagai anak, hanya sebagai seorang hamba. Tetapi apa yang terjadi? Bapaknya melihatnya dari kejauhan, berlari menyambutnya, memeluknya, dan mengadakan perayaan besar karena anaknya yang hilang telah kembali. Begitulah hati Tuhan bagi kita. Dia tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna sebelum kita kembali. Dia hanya menunggu kita untuk mengambil satu langkah ke arahnya, dan Dia akan berlari menghampiri kita. Pertobatan bukan sekadar mengakui kesalahan. Pertobatan adalah perubahan hati, perubahan arah, perubahan hidup. Itu bukan hanya sekadar berkata, "Aku menyesal," tetapi juga memilih untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pertobatan adalah ketika kita menyadari bahwa jalan yang kita pilih selama ini telah membawa kita menjauh dari Tuhan, dan kita memutuskan untuk kembali ke jalur yang benar. Namun, ada sesuatu yang perlu kita sadari. Waktu tidak selalu berpihak kepada kita. Kita tidak bisa terus berkata, "Nanti saja." Kita tidak bisa terus menunda dengan harapan bahwa masih ada hari esok. Karena tidak ada yang tahu kapan kesempatan terakhir akan datang. Berapa banyak orang yang hidup dalam penyesalan karena mereka berpikir masih ada waktu, tetapi tiba-tiba semuanya berubah. Berapa banyak orang yang menunda untuk bertobat, menunda untuk kembali kepada Tuhan, dan akhirnya kehilangan kesempatan itu. Jika hari ini kamu masih diberi kesempatan untuk membaca ini, itu berarti Tuhan masih memanggilmu. Dia masih menunggumu. Dia masih ingin kamu kembali. Jangan tunggu sampai segalanya terlambat. Jangan tunggu sampai hatimu menjadi terlalu keras untuk merasakan kasih-Nya. Jika ada sesuatu dalam hatimu yang berkata bahwa inilah waktunya untuk berubah, maka dengarkan suara itu. Itu adalah suara Tuhan yang berbicara kepadamu. Itu adalah panggilannya agar kamu tidak lagi menunda, agar kamu tidak lagi berjalan dalam kegelapan, agar kamu segera kembali ke pelukannya. Bertobat bukan berarti hidup akan langsung menjadi mudah. Bukan berarti semua masalah akan langsung hilang. Tetapi bertobat berarti kamu tidak lagi berjalan sendirian. Bertobat berarti kamu kembali ke dalam perlindungan Tuhan, ke dalam rencananya yang indah, ke dalam kasih-Nya yang tidak pernah pudar. Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang ingin kembali. Namun kita tidak tahu berapa lama pintu itu akan tetap terbuka. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangimu dari masa depan yang penuh dengan harapan. Hari ini adalah kesempatanmu. Gunakan dengan bijak. Ambil langkah pertamamu menuju Tuhan, dan biarkan Dia membimbingmu
ke jalan yang penuh dengan kedamaian berkat dan kasih yang sejati. 6. Waktu untuk bertindak. Hidup ini adalah serangkaian momen yang terus bergerak maju. Setiap hari yang berlalu adalah lembaran yang tidak bisa diulang, kesempatan yang tidak bisa dikembalikan, dan waktu yang tidak bisa dihentikan. Tidak ada yang bisa melawan arus waktu, tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan hari menuju masa depan. Oleh karena itu, pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan seperti apa kehidupan kita esok hari. Berapa banyak orang yang menghabiskan hidup mereka dalam penyesalan? Berapa banyak jiwa yang berharap mereka bisa kembali ke masa lalu dan membuat pilihan yang berbeda? Jika kita diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita, mengapa harus menunggu jika Tuhan masih membuka pintunya? Mengapa kita masih ragu? Jika ada suara di dalam hati yang berkata, "Kembalilah," mengapa kita terus mengabaikannya? Waktu tidak akan menunggu. Setiap detik yang kita biarkan berlalu tanpa bertindak adalah satu langkah menjauh dari kesempatan yang telah Tuhan berikan. Setiap momen yang kita sia-siakan dalam keraguan adalah satu langkah menuju kehilangan yang lebih besar. Tuhan memanggilmu bukan untuk esok hari, bukan untuk minggu depan, tetapi untuk saat ini, untuk detik ini. Jangan menunda perubahan. Jangan berpikir bahwa masih ada banyak waktu untuk bertobat, untuk memperbaiki hidup, untuk kembali kepada Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan kesempatan terakhir akan datang. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa mereka masih memiliki hari esok untuk kembali ke jalan yang benar. Pikirkan tentang mereka yang telah menunda terlalu lama. Mereka yang berkata, "Aku akan berubah nanti," tetapi kemudian menemukan bahwa nanti itu tidak pernah datang. Mereka yang berkata, "Aku akan kembali kepada Tuhan ketika aku sudah siap," tetapi kemudian waktu berlalu begitu cepat hingga mereka kehilangan kesempatan itu. Jangan biarkan dirimu menjadi salah satu dari mereka. Jangan biarkan waktu mencuri kesempatan yang telah Tuhan berikan kepadamu hari ini. Tuhan bukan Tuhan yang jauh. Dia bukan Tuhan yang sulit dijangkau. Dia selalu dekat, selalu menunggu, selalu siap untuk menerima mereka yang mau kembali. Tetapi kita yang harus mengambil langkah pertama. Kita yang harus memutuskan untuk berkata, "Aku tidak akan menunda lagi." Lihatlah ke dalam hatimu. Apakah ada sesuatu yang menghalangimu untuk datang kepada Tuhan? Apakah ada dosa yang masih kamu genggam erat? Apakah ada ketakutan yang membuatmu ragu? Apakah ada luka yang membuatmu merasa tidak layak untuk kembali? Ketahuilah bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tidak ada ketakutan yang tidak bisa dikalahkan, dan tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh kasih Tuhan. Jika kamu merasa jauh, ambillah langkah pertama untuk kembali. Jika kamu merasa terikat oleh masa lalu, biarkan Tuhan membebaskanmu. Jika kamu merasa tidak layak, ingatlah bahwa Tuhan tidak mencari mereka yang sempurna. Dia mencari mereka yang mau datang dengan hati yang tulus. Ini adalah waktunya untuk bertindak. Ini adalah saatnya untuk melepaskan segala sesuatu yang menghalangimu dari kasih Tuhan. Ini adalah saatnya untuk berkata, "Tuhan,
Aku kembali. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat. Jangan biarkan waktu mencuri kesempatan yang telah Tuhan berikan kepadamu hari ini. Karena saat kamu mengambil langkah pertama menuju Tuhan, Dia akan berlari menyambutmu dengan tangan terbuka. Saat kamu memutuskan untuk berubah, langit akan bersorak karena satu jiwa telah kembali ke jalan yang benar. Saat kamu memilih untuk hidup dalam kehendak-Nya, kamu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ini adalah waktu untuk bangkit. Ini adalah waktu untuk kembali. Ini adalah waktu untuk bertindak. Tuhan menunggumu, tetapi waktumu untuk memilih adalah sekarang. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena tidak ada yang tahu apakah kesempatan lain akan datang lagi. Bertindaklah hari ini, dan lihat bagaimana Tuhan mengubah hidupmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan persimpangan. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, akan menentukan kemana kita akan berakhir. Tuhan selalu memberi kita pilihan untuk berjalan dalam cahaya-Nya atau untuk tersesat dalam bayangan dunia. Namun, satu hal yang pasti, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah menjauh, tidak peduli berapa banyak kesalahan yang telah kita buat, tangan-Nya selalu terbuka untuk menerima kita kembali. Tetapi jangan salah, waktu bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa memastikan bahwa kesempatan untuk kembali kepada Tuhan akan selalu ada. Kita tidak bisa terus berkata, nanti. Karena tidak ada yang tahu berapa lama nanti itu akan bertahan. Satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Dan di momen ini, Tuhan memanggilmu. Dia mengetuk pintu hatimu, menunggumu untuk membuka dan membiarkannya masuk. Jangan biarkan dosa menghalangi berkat yang telah Tuhan siapkan untukmu. Jangan biarkan kesalahan masa lalu mengikatmu dalam penyesalan yang tiada akhir. Jangan biarkan ketakutan menghentikan langkahmu untuk kembali kepadanya. Tuhan bukan Tuhan yang menghukum tanpa alasan, tetapi Tuhan yang penuh kasih, yang selalu memberi kesempatan bagi mereka yang ingin berubah. Jika hatimu merasa tersentuh oleh pesan ini, jika ada sesuatu di dalam dirimu yang berbisik bahwa inilah saatnya untuk kembali, maka dengarkanlah suara itu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan Tuhan yang berbicara langsung kepadamu. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Sekarang adalah waktunya untuk kembali kepada Tuhan dengan hati yang penuh kerendahan. Sekarang adalah saatnya untuk melepaskan beban yang selama ini menghalangi langkahmu dan menerima kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan tidak mencari mereka yang sempurna. Dia tidak menuntut mereka yang tidak pernah jatuh. Dia hanya mencari mereka yang mau datang kepadanya dengan hati yang tulus. Karena di hadapan Tuhan, setiap awal yang baru selalu mungkin. Setiap kesalahan bisa diampuni. Setiap hati yang hancur bisa dipulihkan. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Jangan tunggu sampai kesempatan terakhir berlalu begitu saja. Bukalah hatimu, jawablah panggilannya, dan izinkan Tuhan membawa hidupmu ke dalam rencana yang telah Dia siapkan sejak awal.
Karena begitu kamu memilih untuk kembali, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap langkahmu, bagaimana Dia membuka jalan di tempat yang dulu terasa buntu, dan bagaimana Dia mengisi hatimu dengan damai yang selama ini kamu cari. Ini adalah waktumu. Ini adalah kesempatanmu. Kembalilah kepada Tuhan dan biarkan Dia mengubah hidupmu dengan kasih-Nya yang tanpa batas.